Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mukhtar Kusuman Manja. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjanjian jual beli dengan dosen pengampu Pak Dr. Raja Desril SHMH. Dimulai dari saya, perkenalan diri. Nama saya Fatur Ramadan dengan NIM 250701094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Rahmat dengan NIM 250701110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ari Gaji dengan NIM 250701117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaffi Fidratul dengan NIM 250701119. Perkenalkan, nama saya Fahri Palepi dengan NIM 250701086. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Manja, SHLLM. Lahir pada 17 Februari 1929 sampai 6 Juni 2021. Ia adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 hingga sampai 1988. Selain itu, ia adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Definisinya tentang hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin tersebut menjadi mazhab atau prinsip yang dianut di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi tugas PPT kali ini. Yang pertama, ada yang namanya memberikan pengertian tentang perjanjian jual beli. Yang kedua, ada dalil yang membahas tentang perjanjian jual beli. Yang ketiga, hukum yang mencakup tentang perjanjian jual beli. Yang keempat, teori tentang pendekatan yang membahas perjanjian jual beli. Yang kelima, dalil yang membahas tentang perjanjian jual beli. Yang keenam, menelusuri sejarah penetapan dalil dan hukum jual beli. Dan yang ketujuh, membandingkan antara dalil syariat dan hukum positif negara, serta menarik implikasi dan kesimpulan dari jual beli. Pengertian jual beli itu adalah kontrak hukum yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang merinci syarat dan ketentuan transaksi seperti harga, objek barang, dan tanggal penyelesaian. Perjanjian ini penting untuk memastikan kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga saling melindungi dari resiko serta berfungsi sebagai bukti kesepakatan yang sah dan dapat ditindaklanjuti secara hukum jika terjadi perselisihan. Dalil tentang riba tercantum dalam Al-Baqarah surah ayat 275 ya. Artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Lantaran penyakit gila, investasi bebas, riba, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selain dalil Al-Quran, ada juga dalil hadis seperti jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis dari gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dengan dibayar tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau
menjualnya sesukamu, namun harus dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Oke, secara hukum perdata pasal 1457. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang suatu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 menyebut jual beli dianggap terjadi saat para pihak sepakat mengenai barang dan harga meskipun belum diserahkan. UU nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen menegaskan asas kejujuran, keadilan dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Teori pendekatan hukum perdata. Dalam hukum perdata, jual beli dipandang sebagai suatu perjanjian berkaitan yang bersifat konsensual dan obligatorium. Dasar hukum utama diatur dalam buku 3 hukum perdata mulai dari pasal 1457 dan seterusnya. Definisi pasal 1457 hukum perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikat dirinya menyerahkan kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pendekatan hukum ekonomi Islam, fikih muamalah. Dalam konteks hukum Islam, jual beli disebut akad bai dan memiliki prinsip-prinsip syariah yang kuat. Prinsip keringanan antara transaksi harus didasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan atau manipulasi. Ini mirip dengan syarat kesepakatan dalam hukum perdata. Kejelasan objek, maksud Allah membelikan barang dan harga harus jelas. Jika ada garapan yang tidak kepastian atau spekulasi yang berlebihan mengenai jenis, kualitas dan pemilikannya, keadilan prinsip menjaga keadilan untuk mengenai kezaliman bagi semua pihak, pelanggaran riba dan gahar. Jual beli harus terhindar dari unsur riba, bunga yang berlebihan yang dilarang. Selanjutnya, secara penetapan. Secara penetapan dalil hukum perjanjian jual beli dapat ditelusuri melalui dua kerangka hukum utama yang berlaku di Indonesia. Yang pertama hukum Islam syariah dan hukum perdata KUA perdata. Yang pertama ini hukum Islam syariah. Penetapan hukum jual beli dalam Islam menerapkan kuat pada sumber-sumber hukum utama seperti Al-Quran, Sunnah Hadis dan Ijma'. Sejarah persyariatan praktik perdagangan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Ya, kita lanjut sejarah penetapan. Sejarah penetapan dalil dan hukum perjanjian jual beli dapat ditelusuri melalui dua kerangka hukum utama yang berlaku di Indonesia, yakni hukum Islam syariah dan hukum perdata KUA perdata. Yang pertama hukum Islam syariah. Penetapan hukum jual beli dalam Islam berangkat kuat pada sumber-sumber hukum utama seperti Al-Quran, Sunnah Hadis dan Ijma'. Sejarah persyariatan perdagangan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Islam datang untuk memperbaiki praktik-praktik tersebut, melarang yang mengandung unsur ketidakadilan seperti riba dan gharar atau spekulasi berlebihan, dan melegitimasi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Dalil utama itu surah Al-Baqarah ayat 275, yakni padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Ayat ini menjadi dalil fundamental yang membedakan antara perniagaan yang sah dan riba menjadi dilarang. Yang kedua, hukum perdata Indonesia yaitu KUA perdata. Indonesia, hukum perjanjian jual beli juga diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata KUA perdata yang berangkat dari hukum kolonial Belanda. Sejarah penetapannya, hukum perdata di Indonesia mengadopsi Burgerlijke Wetboek, ya, kata lainnya BW Belanda yang sejak berlaku dalam penjajahan.
Kodifikasi ini dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, yaitu Kode Civil, yang berasal dari hukum Romawi. Dasar hukum dan pasal penting perjanjian jual beli diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya pasal 1457 hingga pasal 1550. Pasal 1457 KUH Perdata berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dalil syariat dan hukum positif tentang perjanjian jual beli. Dalil syariat bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah syariat hadis. Sedangkan hukum positif bersumber dari legislasi atau peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Perbedaan utama terletak pada sumber, sifat, dan cakupannya. Syariat mencakup akidah, akhlak, dan ibadah secara menyeluruh, sementara hukum positif bersifat memaksa, spesifik pada peraturan tertulis yang bertujuan menjaga ketertiban politik, sosial dalam suatu negara. Perjanjian jual beli adalah simpulnya hak dan kewajiban yang sah secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, bagi penjual memiliki kewajiban yaitu menyerahkan barang. Penjual wajib menyerahkan hak milik atas objek yang diperjanjikan kepada pembeli. Baiklah, kesimpulannya adalah jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau jasa dengan alat tukar yang berupa uang secara suka sama suka dan sah menurut hukum. Kesimpulannya adalah jual beli merupakan transaksi timbal balik yang melibatkan penjual, pembeli, dan objek jual beli, di mana kedua belah pihak saling memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sesuai kesepakatan. Inti dari transaksi dari perjanjian jual beli ini adalah pertukaran barang atau jasa dengan nilai manfaat untuk kedua belah pihak. Pihak yang terlibat antara lain penjual dan pembeli yang sepakat secara sukarela. Perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan atau akad yang jelas dan memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan oleh hukum dan syarat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami kelompok Mukhtar Kusuma Manja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.